Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Imelisa. Di sini saya akan presentasikan tentang konsep kependudukan dan program KB di Indonesia. Jadi langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama di sini ada penduduk dan juga dinamika. Pengertian penduduk sendiri, penduduk adalah orang yang tinggal di daerah tersebut yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain, orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di tempat tersebut. Lalu untuk dinamika penduduk adalah perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan juga perpindahan. Ketiga hal tersebut merupakan dikenal dengan istilah unsur-unsur. Baik, selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu kelahiran atau fertilitas. Kelahiran sendiri adalah istilah demografi yang mengidentifikasi jumlah anak yang dilahirkan dan juga. Lalu yang kedua yaitu kematian atau mortalitas. Kematian adalah ukuran jumlah kematian. Mortalitas khususnya mengekspresikan pada jumlah kematian per 1000 individu setiap tahunnya. Lalu yang terakhir yaitu perpindahan atau migrasi. Perpindahan atau migrasi adalah peristiwa perpindahannya suatu organisme dari suatu tempat ke tempat lain. Baik, selanjutnya yaitu ada masalah kependudukan Indonesia. Yang pertama yaitu persebaran penduduk yang tidak merata. Luasnya wilayah yang dimiliki oleh Indonesia ini tidak seimbang dengan pemerataan penduduknya. Karena itu disebabkan karena persebaran penduduk Indonesia sangat tidak merata. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu jumlah penduduk yang sangat besar. Indonesia menduduki peringkat keempat negara terbanyak dengan jumlah penduduk. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan penduduk ini disebabkan karena angka kelahiran sangat. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu kualitas penduduk yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah sangat mempengaruhi kualitas penduduk. Lalu selanjutnya, bagaimana sih untuk upaya mengatasi masalah kependudukan? Yang pertama yaitu pengurangan pertumbuhan penduduk melalui program KB atau keluarga berencana. Yang kedua yaitu meningkatkan pemerataan pembangunan. Yang ketiga yaitu menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah yang jarang penduduk. Yang keempat, melaksanakan program perbaikan gizi melalui posyandu. Yang kelima, melalui sarana dan prasarana kesehatan, yaitu dengan membangun puskesmas dan klinik atau fasilitas kesehatan lainnya. Lalu yang terakhir yaitu penyediaan air bersih. Lalu selanjutnya, apa sih hubungannya dengan keluarga berencana atau dengan KB? Masalah penduduk merupakan masalah yang sangat kompleks dan juga rumit, terutama di negara-negara berkembang, yaitu termasuk negara Indonesia. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah tersebut, Indonesia berupaya untuk menekankan tingkat kelahiran dengan program keluarga berencana. Lalu selanjutnya di sini ada program KB. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu program KB yang ada di Indonesia. Program KB merupakan program skala nasional untuk menekankan angka kelahiran dan mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk di suatu negara. Program KB ini sudah ada di Indonesia sejak tahun 1970-an. Lalu, program KB merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta membentuk keluarga yang berkualitas. Lalu selanjutnya, pengertian KB. KB adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. KB juga merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah. Selanjutnya ada tujuan KB. Tujuan yang pertama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pengendalian jumlah. Lalu tujuan yang kedua yaitu untuk terciptanya penduduk yang berkualitas, sumber daya manusia yang bermutu, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Selanjutnya ada sasaran keluarga berencana atau KB, yaitu sasarannya untuk pasangan usia subur yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penjelasan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.